Nigeria tak menyambutmu, ia membuatmu kewalahan. Dari saat kau memandangnya, Lagos tampak seperti lautan cahaya yang gelisah, raksasa yang bernapas dengan ritmenya sendiri. Pasar-pasarnya tampak seperti kota-kota tersembunyi. Jalan-jalan tempat ribuan suara berpadu dengan musik, mesin, aroma yang kuat, dan energi yang memaksamu untuk terjaga, waspada, dan hidup. Lebih jauh ke utara, cahaya gurun mengubah setiap warna, setiap bayangan. Bukit pasir bergerak, meregang, dan menyusut seolah memiliki kehendaknya sendiri. Dan di barat, hutan begitu lebat sehingga senter hanya berfungsi untuk mengingatkanmu betapa kecilnya dirimu. Di antara kedua ekstrim ini terletak danau-danau suci, tempat orang-orang mengaku telah mendengar suara-suara. Bukan bisikan, suara-suara. Dan di sana kau menyadari bahwa Nigeria adalah negara yang tak terjelaskan. Ia harus dirasakan. Wilayah luas tempat kekayaan dan kemiskinan bertabrakan tanpa peringatan. Tempat para perempuan berjalan dengan kekuatan yang melucuti. Tempat makanan adalah pukulan berapi yang langsung menusuk jiwa. Di mana spiritualitas adalah rimba dewa-dewa kuno, ritual terlarang dan rahasia yang tak sembarang orang bisa dengar. Dalam kisah ini, Anda akan memasuki dunia bisikan-bisikan, legenda yang masih menghantui, perayaan tanpa akhir, dan konspirasi yang berbau minyak, kekuasaan, dan sihir. Hari ini, Anda akan memasuki Nigeria yang sesungguhnya. Nigeria yang bergetar, yang menggoda, yang menakutkan. Jika Anda tetap tinggal, Anda tak akan pernah memandang Afrika dengan cara yang sama lagi. Lagos dan kota-kota yang tak pernah tidur tiba di Lagos seperti membuka pintu dan dihantam kehidupan di wajahnya. Ia datang dari mana-mana. Dari sepeda motor yang melesat melewati Anda. Dari pedagang yang berbicara kepada Anda seolah-olah mereka sudah mengenal Anda. Dari musik yang menggema di setiap sudut. Dan sementara kebisingan itu melucuti Anda menyadari bahwa kota ini tidak berusaha menyenangkan Anda. Ia sedang menguji Anda. Jika Anda mampu menahan guncangan awal, ia akan membuat Anda melihat siapa dirinya sebenarnya. Setelah guncangan awal itu, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana Lagos bergerak. Kota ini tidak memiliki tatanan logis. Ia memiliki nalurinya sendiri. Ada jalan-jalan di mana lalu lintas membeku selama berjam-jam, dan tepat di sebelahnya, sebuah jalan kecil bagaikan sungai sempurna yang mengalir tanpa henti. Jika Anda bertanya, tak seorang pun akan memberi Anda alasan. Bagi mereka, begitulah cara kerja Lagos. Binatang buas yang tak terjinakkan. Setiap upaya untuk menjinakkannya berakhir dengan frustrasi atau sebagai cerita lucu. Dan ketika Anda menerimanya, Anda mulai menikmatinya. Dari intensitas itu, kita beralih ke sisi lain dari kisah yang sama, glamour. Karena Lagos bukan sekadar kekacauan. Kota ini juga penuh dengan kekuatan. Pusat perbelanjaan tempat kemewahan Eropa berpadu dengan kebanggaan Afrika. Restoran dengan harga yang membuat Anda berkeringat lebih banyak daripada cuaca. Kawasan dengan mobil-mobil berkilau seolah dicuci setiap 2 menit. Lagos tidak miskin atau kaya. Lagos adalah keduanya sekaligus. Dan ia memamerkannya di wajah Anda tanpa rasa bersalah. Setelah Anda melihat kontras itu, saatnya berbicara tentang lingkungan di mana kreativitas bukanlah bakat, melainkan alat bertahan hidup. Ini adalah tempat di mana orang tidak menunggu keberuntungan datang. Mereka menciptakannya. Seorang musisi mendirikan studio dengan kabel-kabel yang tampak seperti dipetik dari mimpi. Seorang juru masak membangun bisnis di sudut jalan yang bisa memuat sepeda. Seorang pemilik toko mengubah meja tua menjadi sebuah kerajaan. Sisi Lagos ini tidak bersinar, ia terbakar. Dan karena kota ini tak mengizinkanmu bersantai, hal berikutnya yang kau temui adalah pasar. Pasar bukanlah pasar. Pasar adalah dunia paralel. Setiap lorong adalah dunianya sendiri. Aroma ikan kering bercampur dengan aroma rempah-rempah. Panasnya seakan menyeruak dari tanah. Suara-suara itu saling tumpang tindih hingga membentuk satu getaran. Di dalam, berbelanja adalah pertarungan, tapi pertarungan yang penuh gaya.
Mereka menyebutnya negosiasi. Bagimu, rasanya seperti memasuki ring tinju di mana semua orang tersenyum. Tapi tak seorang pun memberi kesempatan. Tepat ketika engkau merasa telah melihat semuanya, malam tiba. Dan malam Lagos tidaklah gelap. Lebih riuh, lebih intens, lebih hidup. Klub-klub menjadi hidup. Musik mengalun. Mobil-mobil berubah menjadi disko yang mengalun. Lagos memang berbahaya, tapi juga adiktif. Kau bisa merasakan adrenalin saat berjalan-jalan tanpa tahu apa yang akan terjadi dalam 5 menit. Mereka yang datang dengan terlalu percaya diri akan tersesat. Mereka yang datang dengan waspada akan menemukan cerita-cerita yang seolah dibuat-buat. Dan ngomong-ngomong soal cerita, Lagos punya koleksi yang tak ada habisnya. Seperti kisah tentang seorang bule yang ingin merekam jalanan terkenal dan akhirnya dikejar sekelompok polisi yang ia duga menyamar. Atau kisah tentang perempuan yang mendirikan bisnis minuman di trotoar dan dalam waktu kurang dari setahun membangun jaringan kios mini. Atau kisah seorang anak laki-laki yang menjual charger palsu dan akhirnya menjalankan bisnis impor sungguhan. Lagos mengubah takdir tanpa izin. Setelah begitu banyak kejutan, mustahil untuk tidak menyebut Abuja. Karena Lagos adalah api, listrik, dan kegilaan. Abuja di sisi lain adalah saudara perempuan yang serius. Jalan-jalan lebar, gedung-gedung elegan, kedutaan besar, kantor-kantor ber-AC, jalanan yang seolah dirancang untuk foto-foto sempurna. Abuja terasa dibangun sedemikian rupa sehingga tak ada yang menyimpang dari naskah. Lagos, untuk mendobrak setiap naskah yang mungkin. Dan pertentangan itulah yang mendefinisikan kehidupan urban Nigeria. Dua dunia yang saling berbenturan dan saling membutuhkan. Dua wajah negara raksasa yang bergerak maju di tengah kontradiksi, bakat, kekuatan, dan kekacauan. Di penghujung hari, ketika kebisingan sedikit mereda dan Anda memandang kota dari jembatan atau teras, Anda memahami sesuatu yang hanya bisa diajarkan Lagos. Di sini, siapapun bisa tersesat atau menemukan jati dirinya. Terkadang keduanya terjadi di malam yang sama. Perempuan Nigeria, kecantikan, kekuatan, dan api budaya. Setelah melewati kekacauan, kemewahan, dan bahaya Lagos, saatnya membahas sesuatu yang tak terlupakan ketika menginjakkan kaki di Nigeria. Perempuan. Bukan karena mereka klise turis, atau karena orang asing datang dengan prasangka, melainkan karena begitu melihat mereka berjalan di antara kerumunan, Anda langsung menyadari bahwa mereka menopang lebih dari separuh negara dengan perpaduan keanggunan, karakter, dan kehadiran yang tak perlu diragukan. Mereka tak merayu dengan susah payah. Mereka merayu karena mereka menghembuskan kehidupan. Dampak visual itu tak semata-mata datang dari ciri fisik. Tentu saja, itu semua mencolok. Pinggul yang kencang. Tatapan yang seolah membaca maksud, bahkan sebelum Anda membuka mulut. Kulit yang berkisar dari coklat tua hingga keemasan yang menangkap cahaya seolah menyerapnya. Namun, yang benar-benar memikat Anda muncul tepat setelahnya. Cara mereka berjalan. Cara mereka menundukkan kepala. Keanggunan yang tenang dan tak perlu dijelaskan. Dan ketika Anda terbiasa mengamati mereka, penemuan berikutnya tiba. Gaya mereka tidak bergantung pada merek. Gaya mereka bergantung pada harga diri. Di Lagos, seorang perempuan bisa berjalan dengan gaun sederhana, syal cerah, dan penampilan yang membungkam segala perdebatan. Dan di Abuja, di mana jalanannya menyerupai panggung peragaan busana yang terhenti, para perempuan memadukan mode Eropa dengan kain tradisional, mengubah jalan-jalan biasa menjadi pernyataan politik. Jika Anda membandingkan mereka dengan perempuan dari belahan dunia lain, mudah untuk terjebak dalam stereotip. Bukan mereka. Mereka mendobrak pola setiap hari. Setelah fisik berhenti menjadi fokus utama, lapisan lain muncul. Kekuasaan. Bukan kekuasaan abstrak. Kekuasaan yang tampak. Karena setelah menyaksikan dominasi mereka di ruang publik, Anda akan menemukan bagaimana mereka mendominasi rumah. Nigeria memiliki sistem sosial yang kompleks, tetapi dalam kehidupan nyata, perempuan adalah poros dari hampir segalanya. Mereka mengelola keuangan, mereka mengatur keluarga, mereka memutuskan siapa yang masuk ke rumah dan siapa yang tidak. Dan ketika ekonomi sulit, merekalah yang pertama kali memulai bisnis, membuka warung makan, menguasai pasar, memanfaatkan koneksi,
dan menegosiasikan ulang harga. Tak ada yang bergerak tanpa mereka. Peran ekonomi ini semakin nyata ketika Anda berjalan di pasar-pasar, Pulau Lagos, Onitsha, Kano. Memasuki tempat-tempat ini seperti memasuki wilayah di mana perempuan membuat aturan. Laki-laki mengamati, membantu, membawa, bernegosiasi. Tetapi keputusan besar ada di tangan perempuan yang menghitung tagihan, mengevaluasi produk dengan gestur, dan menghentikan setiap upaya penipuan dengan kalimat singkat. Dan saat Anda berjalan, Anda mengerti mengapa tak seorang pun meremehkan mereka. Karena di negara yang luas dan penuh kontras, kekuatan perempuan telah menjadi mesin senyap yang membuatnya tetap bertahan. Dan seperti segala sesuatu di Nigeria yang memiliki cahaya dan bayangan, ketertarikan juga dialami dengan caranya sendiri. Di sini menggoda tidak pernah canggung. Itu strategis, itu halus. Seorang perempuan dapat menatap Anda selama 2 detik, dan Anda sudah tahu apakah Anda memiliki izin untuk melanjutkan, atau apakah Anda baru saja melewati batas tak terlihat. Mereka tidak meninggikan suara. Mereka tidak membuat keributan. Mereka hanya menunjukkan dengan jelas bahwa merekalah yang memegang kendali. Di kantor, universitas, klub malam, dan pernikahan mewah, romansa memiliki aturan tak tertulis yang diketahui semua orang. Reputasi sangat berharga, jadi rayuan bekerja dengan sinyal-sinyal halus. Dan ketika Anda mencoba memahami mereka, Anda menyadari bahwa bahasa tubuh mereka adalah peta yang tidak semua orang bisa baca. Dinamika ini menciptakan konflik yang terus-menerus dengan orang asing. Banyak yang datang dengan fantasi bahwa perempuan Afrika seksi secara alami. Namun mereka segera menyadari bahwa sensualitas Nigeria memiliki batasan yang jelas, dibangun di atas tradisi, agama, kebanggaan, dan keberlangsungan sosial selama berabad-abad. Jika seorang asing melewati batas tanpa menyadarinya, bukan pertengkaran yang akan menghentikannya, melainkan tatapan dingin seorang perempuan yang tidak perlu meninggikan suara untuk menempatkannya pada tempatnya, dan ia akan melakukannya tanpa keributan, tanpa drama, dan tanpa menyisakan ruang untuk perdebatan. Setelah Anda memahami dinamika kekuatan ini, fenomena menarik lainnya muncul. Rasa hormat yang mereka miliki di jalan. Itu bukan intimidasi, itu kehadiran. Jika seorang perempuan Nigeria memutuskan untuk menyeberang jalan yang mustahil, mobil-mobil akan berhenti. Jika ia berdebat tentang harga, penjual akan menundukkan pandangannya. Jika ia membela putranya, saudara laki-lakinya, atau seorang teman, tak seorang pun berani menyela. Ada negara-negara di mana sosok laki-laki menimbulkan rasa takut. Di Nigeria, perempuan memimpin ketertiban. Gastronomi yang membangkitkan jiwa yang paling mengantuk sekalipun. Setelah merasakan daya tarik perempuan Nigeria, tak terelakkan untuk menyelami apa yang menopang karakter itu. Makanannya. Karena di Nigeria, Anda makan bukan karena kewajiban, melainkan untuk merasakan. Dan merasakan di sini bukanlah kelembutan, melainkan sebuah sentakan, sebuah belayan, sebuah sensasi terbakar perlahan yang mengalir dari lidah hingga perut, meninggalkan sensasi seolah baru saja memasuki budaya yang tak kenal takut. Masakan Nigeria tak meminta izin. Ia menusuk. Kesan pertama itu datang dari aromanya. Bahkan sebelum Anda melihat hidangannya, Anda sudah mencicipinya. Aroma nasi jollof memenuhi seluruh lingkungan. Asap dari ikan yang dipanggang di atas panggangan darurat. Perpaduan rempah-rempah, bawang bombay, tomat, dan minyak merah seakan mengikuti Anda bahkan saat Anda berlari. Dan ketika Anda mendekat sedikit, Anda akan menyadari mengapa banyak orang mengatakan bahwa jika Anda berhasil bertahan hidup di jajanan kaki 5 Lagos, Anda praktis menjadi penduduk lokal. Risiko itu tidaklah berlebihan. Ada wajan yang tak pernah dingin, minyak yang mendidih selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Rempah-rempah yang bisa membuatmu menangis tanpa menyentuhmu. Tapi ada juga naluri. Jika kamu mendekati kios yang salah, baunya tak berbohong, tubuhmu memperingatkanmu. Dan jika kamu mendekati kios yang tepat, kamu merasakan kegembiraan yang sama seperti saat hendak memasuki pesta di mana kamu tahu apapun bisa terjadi.
Begitu kamu melewati ambang pintu itu, fufu muncul. Gumpalan yang padat, berat, hampir mengintimidasi. Rasanya sendiri biasa saja, tetapi begitu kamu mencelupkannya ke dalam sup egusi yang kental, kamu mengerti tujuannya. Fufu bukanlah makanan. Fufu hanyalah alat. Sebuah jembatan yang menghadirkan rasa yang tak kenal ampun ke mulutmu. Sup egusi yang terbuat dari biji melon, sayuran, dan campuran rempah-rempah rahasia begitu pekat sehingga membutuhkan sesuatu untuk menyatukannya. Dan memakannya dengan tangan kanan, tanpa peralatan, kamu mulai merasa seperti sedang mengikuti ritual kuno yang tak perlu dijelaskan. Berlatihlah saja. Ritual itu berubah tergantung hidangannya. Nasi jollof punya aturannya sendiri. Ada versi di Ghana, Senegal, Sierra Leone, tapi yang di Nigeria terkenal paling berani. Lebih berwarna, lebih berapi-api, lebih berkarakter. Itu simbol nasional. Medan perang kuliner. Sumber kebanggaan yang diwariskan turun-temurun. Di banyak keluarga, jika jollof buatan seorang ibu tidak meyakinkan, percakapan langsung berakhir. Bukan karena kekasaran, tapi karena di sini makanan adalah identitas, bukan hiburan. Saat Anda beranjak dari meja ke asap, Anda akan menemukan daging panggang milik mereka, kebab, potongan-potongan kecil dimarinasi dengan bumbu yang langsung terbakar, disajikan dengan mentimun dan bawang bombay untuk mengelabui lidah. Hidangan itu adalah bukti bahwa jalanan lebih berkuasa daripada restoran manapun. Dan jika Anda mencoba versi pedas yang belum dimasak, Anda akan mengerti mengapa penduduk setempat tertawa ketika orang asing memesan sesuatu yang pedas. Di sini, pedas adalah kategori yang sama sekali berbeda. Sebuah ujian karakter. Di daerah pesisir, bintangnya berganti. Ikan asap, ikan yang dijemur, ikan yang telah menghabiskan begitu banyak waktu di bawah panas, hingga seolah menyimpan rahasia. Rasa tanahnya yang mendalam, terkadang asinnya luar biasa, berpadu dengan teh yang membakar lidah dan yang oleh banyak orang dianggap hampir seperti obat. Beberapa orang percaya teh membantu dalam percintaan. Yang lain mengatakan, teh membangkitkan selera hidup secara umum. Dan meskipun tidak seorang pun akan membenarkannya secara langsung, banyak pasar menjual herbal yang orang-orang katakan membangkitkan sesuatu dalam tubuh ketika dibutuhkan. Sebagaimana makanan membangkitkan indera, ia juga membangkitkan takhayul. Di sini tidak semuanya dimakan atau disentuh. Ada orang yang tidak mengizinkan orang asing memasak untuk mereka. Bukan karena mereka tidak percaya pada bumbunya, tetapi karena energinya. Di banyak komunitas, makanan dipercaya dapat menyerap niat, baik atau buruk. Hidangan yang disajikan oleh orang yang sedang marah dapat mendatangkan masalah. Sup yang dimasak dalam diam dapat melindungi. Selembar daun yang salah tempat dapat merusak kesepakatan bisnis. Dan jika Anda bertanya terlalu banyak, mereka akan memberitahu Anda bahwa lebih baik tidak tahu segalanya. Untuk memahami perpaduan rasa dan keyakinan ini, kita hanya perlu melihat bagaimana makanan disajikan. Di Nigeria, berbagi hidangan dengan seseorang bukanlah hal sepele. Itu bukan sopan santun. Itu sebuah perjanjian. Jika Anda diundang ke rumah seseorang untuk makan, itu berarti mereka ingin Anda melewati batas pribadi. Jika mereka menawarkan lebih, bahkan jika Anda tidak bisa makan lagi, itu berarti mereka menerima Anda. Menolak tanpa alasan bisa terdengar menyinggung, jadi aturan tak tertulisnya adalah mencoba sedikit. Ritme hipnotis, musik, tari, dan getaran yang mengguncang bumi. Jika masakan Nigeria membangkitkan raga, musik membangkitkan jiwa. Di Nigeria, tak ada yang namanya musik latar. Di sini setiap ritme menuntut perhatian. Ia mencengkeram pinggang, hati, dan ingatan Anda. Tak peduli apakah Anda berada di klub tren di Lagos, di pesta pernikahan tradisional di Kano, atau di upacara leluhur di desa selatan. Musiknya memerintah, musiknya membimbing,
musiknya menguasai. Kejutan pertama bagi setiap orang asing datang ketika mereka mendengar Afrobeats untuk pertama kalinya. Tetapi bukan di radio, melainkan di jalan. Sebuah pengeras suara tua yang setengah rusak membunyikan ketukan yang diciptakan untuk menggerakkan tulang, bukan hanya kaki. Para seniman Nigeria memahami sesuatu yang kemudian dipelajari dunia. Ritme tidak didengar, melainkan dirasakan. Itulah mengapa bass terdengar begitu dalam, karena dirancang untuk masuk melalui perut dan keluar melalui kulit. Dan ketika high life tradisional dimulai, suasana berubah total. Waktu seakan melambat. Gitar yang mengalun, trompet yang menceritakan kisah tanpa kata, suara-suara yang terdengar familiar, meskipun Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. High life adalah soundtrack Nigeria yang elegan, lembut, dan nocturnal. Di sisi lain, Afrofusion adalah perpaduan masa depan dengan masa lalu. Perkusi kuno dengan elektronik modern, lirik urban di atas ritme yang sudah ada sebelum penjajahan. Labelnya tak penting, semuanya terhubung dengan kebenaran yang mendalam. Di Nigeria, musik adalah perpanjangan dari jiwa kolektif. Keterkaitan itu terutama terasa dalam tariannya. Dan harus diakui, tak ada yang menari seperti orang Nigeria. Ini bukan mitos, bukan pula lebay. Tubuh bergerak dengan perpaduan sensualitas, kekuatan, dan ketepatan yang tidak dipelajari di kelas, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, setiap orang tumbuh dengan meniru orang tua mereka di acara pernikahan, pemakaman, kumpul keluarga, pesta sekolah, di mana musik tak pernah absen. Di banyak tempat, anak yang tidak menari adalah anak yang sedih. Karena, seperti kata pepatah, gerakan membebaskan hati. Ada tarian yang terasa seperti permainan, seperti shoki atau zanku, gerakan eksplosif yang berasal dari lingkungan sekitar dan berakhir di video musik global. Namun, ada pula tarian-tarian lama yang jarang dilihat wisatawan. Tarian bertopeng, gerakan tubuh yang merepresentasikan kisah para pejuang, roh, leluhur yang tak pernah terlupakan. Ada tarian di mana para pria menghentakkan kaki ke tanah dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga bumi bergetar. Ada tarian di mana para wanita menggoyangkan pinggul mereka dengan anggun yang membungkam seluruh komunitas. Tidak ada gesture yang kebetulan. Setiap gerakan memiliki makna, asal-usul, dan tujuan. Di perkotaan Nigeria, klub malam adalah kuil modern. Anda tidak pergi untuk berdansa. Anda pergi untuk bertahan dari intensitasnya. Lampu tak pernah mati. Musiknya langsung menusuk dada, dan atmosfernya merupakan campuran kemewahan, bahaya, dan euforia. Ada klub-klub di mana Anda bisa melihat para pebisnis, mahasiswa, musisi, turis, dan tokoh-tokoh dunia bawah berbagi lantai dansa seolah-olah mereka adalah teman lama. Karena ketika ketukan dari Burna Boy, Asake atau Wizkid dimulai, hierarki sosial lenyap. Hanya ritmenya yang tersisa. Salah satu kisah yang paling sering diulang di Lagos mengisahkan tentang suatu masa ketika listrik padam saat sebuah konser dadakan di sebuah klub di Pulau Victoria. Penonton tidak bergerak. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak mengeluh. Satu-satunya reaksi adalah semua orang mulai bernyanyi bersama sementara para musisi terus menabuh drum tanpa mikrofon, seolah-olah mereka sedang dalam upacara leluhur. Hari itu saya mengerti bahwa musik di sini tidak bergantung pada kabel, kata seorang asing. Itu bergantung pada roh. Namun bagian yang paling menarik terletak jauh dari pusat kota. Di beberapa daerah, terutama di barat daya, terdapat ritual musik yang dilakukan bukan untuk hiburan, melainkan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Gendang kuno yang bisa berbicara, yang mampu meniru nada suara manusia, digunakan untuk menyampaikan pesan yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami kodenya. Ada irama gendang untuk memohon hujan, ada pula yang merayakan panen, dan ada pula yang dikhususkan untuk pemakaman. Orang asing dapat mendengar iramanya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat mendengarnya dengan jiwa mereka. Dalam perayaan tertentu, para musisi memasuki kondisi seperti trance. Mereka tidak membutuhkan zat atau rangsangan eksternal. Hanya ritme, hanya pengulangan, hanya hubungan langsung antara denyut nadi manusia dan gendang leluhur. Mereka yang telah menyaksikan ritual-ritual ini menggambarkan adegan tersebut sebagai sangat hipnotis. Tubuh bergerak dengan cara yang tampaknya tidak sepenuhnya disadari.
Di antara rimba, gurun, dan desa-desa yang menyimpan rahasia, intensitas musik Nigeria masih terngiang di telinga Anda ketika Anda memutuskan untuk memandang melampaui kota-kota. Karena jika Lagos adalah kebisingan, lampu, dan kecepatan, seluruh negeri ini adalah dunia paralel. Dunia di mana alam seolah memiliki kehendaknya sendiri. Dunia di mana peta berguna, tetapi hanya sampai batas tertentu. Yang muncul setelahnya adalah intuisi, rasa hormat, dan keberuntungan. Banyak keberuntungan. Hutan adalah rintangan pertama, bukan hutan wisata. Hutan yang benar-benar lebat, tempat sinar matahari masuk berkeping-keping. Tempat kelembapan memeluk Anda, seolah-olah Anda adalah miliknya sendiri. Tempat setiap langkah memiliki suara dan setiap suara memiliki maksud. Pepohonan tidak membungkuk, mereka menegaskan diri, dan jalan setapak ketika ada, seolah telah digambar oleh tangan tak terlihat. Banyak pelancong percaya bahwa hutan adalah labirin. Penduduk setempat mengatakan itu adalah makhluk hidup. Di desa-desa dekat hutan ini, kehidupan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Hari-hari terasa lebih panjang karena semuanya dilakukan dengan tenang, bukan karena kemalasan, melainkan karena kebijaksanaan. Siapapun yang terburu-buru ke sini akan kalah. Kehilangan makanan, kehilangan ternak, kehilangan arah, atau kehilangan sesuatu yang jauh lebih serius, nikmat tanah. Desa-desa berfungsi seperti galaksi kecil yang mandiri. Rumah-rumah dari lumpur, atap jerami, kebun sayur, perapian, ayam-ayam berkeliaran seperti polisi yang berpatroli di tanah. Alam bukanlah latar belakang, alam adalah bosnya. Saat Anda menjelajah ke sabana, lanskap berubah tanpa izin. Hutan terbuka, dan tiba-tiba cakrawala tampak begitu luas hingga terasa seperti imajinasi. Udara kering, angin menggoyangkan rerumputan, pohon-pohon tunggal berdiri tegak seperti penjaga. Di sini, kehidupan diukur dari jarak. Satu desa bisa berjarak 1 hari berjalan kaki dari desa berikutnya. Anak-anak tumbuh besar dengan mengetahui cara bernavigasi berdasarkan bintang, gundukan tanah, dan jejak hewan yang mereka kenali seperti tanda tangan. Dan ngomong-ngomong soal hewan, lupakan film dokumenter yang semuanya rapi dan bersih. Di Nigeria, satwa liar bukanlah tontonan. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada daerah-daerah di mana babon mencuri makanan tanpa meminta maaf. Ada tempat-tempat di mana para penggembala berbagi jalan dengan gajah yang tak berniat mengubah arah. Di beberapa desa, ayam-ayam berkeliaran di rumah-rumah seolah-olah mereka membayar sewa. Dan di desa-desa lain, anjing bukanlah hewan peliharaan. Mereka adalah alam hidup, penjaga malam, bagian dari sistem keamanan leluhur. Namun, tak ada yang lebih mengejutkan daripada kisah-kisah yang diceritakan setelah senja tiba. Kisah-kisah yang tak terdengar berlebihan ketika Anda mendengarnya di sana, dikelilingi alam yang masih alami. Seperti kisah tentang seorang pemandu yang pernah menemani sekelompok penjelajah Eropa mencari sungai yang tersembunyi di antara pegunungan selatan. Sungai itu memang ada. Masalahnya, ada juga kepercayaan lokal. Tidak ada orang asing yang menyeberangi perairannya tanpa izin. Tak seorang pun tahu apa artinya hingga hujan deras tiba-tiba mengubah jalan setapak menjadi lumpur cair. Mereka tersesat. Kompas tak berguna. Peralatan mereka basah kuyup. Segalanya tampak ditakdirkan untuk bencana. Hingga seorang pemburu Nigeria muncul entah dari mana, seolah-olah hutan telah memuntahkannya. Ia berjalan di depan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membawa mereka ke tempat perlindungan alami di bawah batu raksasa. Dan batu itu lenyap sebelum mereka sempat mengucapkan terima kasih. Begitulah yang terjadi ketika engkau menunjukkan rasa hormat, kata pemandu itu kemudian. Hutan membalas budi. Selatan memiliki hutan, tengah memiliki sabana, dan utara memiliki gurun yang banyak diremehkan. Gurun ini memang tidak setenar Sahara Maroko atau Mesir, tetapi kesunyiannya sama beratnya. Pasirnya berubah warna tergantung waktu, terkadang keemasan, terkadang merah, terkadang hampir putih.
Bukit pasir bergerak mengikuti angin seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Di tempat-tempat ini, panas bukanlah musuh. Musuhnya adalah jarak. Segalanya terasa jauh dari yang lainnya. Keteduhan adalah harta karun. Air, sebuah keajaiban. Namun desa-desa di utara tetap bertahan dengan bermartabat. Pasar mereka adalah oasis sosial. Karavan mereka berfungsi sebagai urat nadi yang menghubungkan kehidupan. Dan malam-malam mereka begitu cerah sehingga langit tampak seperti peta yang ditulis dengan api. Hubungan, hasrat, dan kode tak tertulis. Setelah melintasi hutan dan gurun, hampir tak terelakkan untuk memasuki wilayah yang paling rapuh, hubungan. Karena jika keindahan alam Nigeria mengundang rasa hormat, dinamika daya tariknya justru memaksakan sesuatu yang lebih berbahaya. Keceriaan, risiko, dan semacam api yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah tinggal di sini. Negara ini begitu luas dan beragam sehingga membicarakan bagaimana orang Nigeria jatuh cinta bagaikan mencoba membendung angin. Namun, ada polanya. Dan ada kode. Di atas segalanya, kode yang tak seorang pun ucapkan dengan lantang, tetapi semua orang tahu. Dan jika Anda mengabaikannya, kehidupan sosial dapat menghancurkan Anda bagai ombak. Kontras antara kota dan pedesaan adalah celah pertama yang memisahkan aturan. Lagos misalnya, beroperasi dengan energi yang berbeda. Di sini, orang hidup cepat, mencintai dengan cepat, dan ketika mereka menginginkannya, menghilang dengan cepat. Hasrat berpadu dengan ambisi. Tatapan sekilas, tetapi mereka berbicara banyak. Sebuah gestur bisa menjadi undangan. Sebuah pujian bisa menjadi sekadar kesopanan. Atau awal dari sesuatu yang intens. Banyak perempuan mengatakan, pria dari Lagos bisa membuatmu jatuh cinta dalam 5 menit dan melupakanmu dalam 10 menit, meskipun itu tidak selalu harfiah. Namun, yang benar adalah bahwa ritme kehidupan kota memaksa improvisasi. Di sisi lain, ketika Anda melihat ke daerah pedesaan, segalanya berubah. Bukan berarti gairahnya berkurang. Ada, dan terkadang bahkan lebih. Namun, reputasi sangat berpengaruh. Di sini, romansa bisa bersemi hanya dengan tatapan mata sekilas saat upacara, sapaan yang terlalu ramah, atau kunjungan yang terlalu sering. Rumor menyebar lebih cepat daripada angin. Dan setiap kesalahan langkah dapat memicu gosip yang berlangsung berbulan-bulan. Anak muda di daerah pedesaan memiliki sistem yang hampir theatrical untuk merayu tanpa ketahuan orang dewasa. Semuanya terungkap melalui gestur, keheningan, dan simbol. Seorang gadis merapikan jilbabnya tepat saat pria yang disukainya lewat. Seorang pria menawarkan air, bukan karena butuh, tetapi karena ia ingin berjalan beberapa meter lagi di sampingnya. Itu hanyalah isyarat kecil, tetapi bagi mereka, itu sudah cukup. Dan jika seseorang salah mengartikan sebuah tanda, konflik keluarga yang tak seorang pun minta bisa meletus. Di kota-kota, pendekatan berpacaran lebih langsung, meskipun bukan tanpa komplikasi, gayanya sangat bervariasi tergantung wilayahnya. Di Lagos, merayu seringkali dimulai dengan humor, lelucon singkat, godaan yang jenaka. Sebuah ucapan jenaka dapat membuka pintu yang tak mungkin diungkapkan dengan kata-kata romantis. Di Abuja, di sisi lain, suasananya berbeda. Lebih elegan, lebih terkendali. Kepekaan urban berpadu dengan politik dan status. Di sana, ajakan minum kopi bisa terasa seperti pernyataan yang serius. Namun ada sesuatu yang menghubungkan seluruh negeri. Tahap awal ketertarikan bagaikan tarian bisu, di mana kedua belah pihak tahu persis apa yang mereka katakan tanpa perlu menggunakan kata-kata. Dan jika Anda tidak menguasai bahasa itu, Anda bisa mendapat masalah tanpa menyadarinya. Reputasi memainkan peran besar. Nigeria memiliki begitu banyak etnis, agama, dan tradisi sehingga jatuh cinta bisa menjadi petualangan diplomatik. Tidak semua orang bersedia menghadapi konflik keluarga, perbedaan adat istiadat, atau tabu warisan. Ada kisah-kisah tentang pasangan yang saling mencintai secara diam-diam selama bertahun-tahun karena keluarga mereka berasal dari kelompok yang berseteru. Yang lain harus pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru.
dan beberapa menikah setelah mengalami pertengkaran yang terasa seperti perang kecil. Ini bukan berlebihan. Di sini, romansa tidak pernah berjalan sendiri. Ia diiringi oleh tradisi, kebanggaan, harapan, dan terkadang ketakutan. Di antara kelompok budaya yang berbeda, hasrat bisa menjadi ladang ranjau. Seorang Yoruba dan seorang Igbo bisa rukun meskipun semuanya berjalan lancar. Namun, hanya perlu pertengkaran tentang siapa yang harus mengunjungi siapa terlebih dahulu, atau siapa yang membiayai upacara tertentu, agar semuanya berubah menjadi kekacauan. Detail itu penting, terlalu penting. Orang asing hampir selalu terkejut betapa rumitnya membaur dengan penuh kasih antar etnis di negara yang sama. Namun intensitasnya juga menciptakan kisah-kisah yang indah, seperti kisah seorang perempuan Hausa yang jatuh cinta pada seorang pria Yoruba saat ia bekerja di pasar di utara. Tak seorang pun menginginkan mereka bersama. Bukan keluarganya, namun mereka tetap saling berkirim surat secara diam-diam. Surat-surat yang diantar oleh seorang penjual teh yang menyamar sebagai kurir. Pada hari mereka memutuskan untuk kawin lari, keluarganya datang membawa obor. Bukan untuk mengejar mereka, melainkan untuk menemani mereka. Karena konon seorang lelaki tua dari desa itu memimpikan pernikahan yang baik. Festival, perayaan, dan ritual yang berlangsung berhari-hari. Setelah menjalani hubungan yang intens, hasrat yang tak terucapkan, dan aturan yang mengatur kehidupan intim orang Nigeria, mustahil untuk tidak terhanyut dalam pusaran berikutnya, perayaan. Karena jika emosi pribadi sudah membara, festival tradisional berada di kelasnya sendiri. Festival-festival itu bagaikan dunia yang terbuka seperti portal, dan siapapun yang masuk akan lupa waktu. Negara ini luas, namun ada sesuatu yang menyatukannya. Ketika sebuah festival tiba, ritmenya berubah di mana-mana. Tak peduli apakah Anda berada di desa kecil di utara atau lingkungan ramai di Lagos, selalu ada getaran yang menandakan sesuatu akan dilepaskan. Dan sesuatu itu seringkali berlangsung berhari-hari. Perayaan Yoruba, misalnya, sangat berbeda. Jika Anda datang dari Lagos atau Abeokuta dan telah menyaksikan satu prosesi saja, Anda pasti tahu bahwa prosesi itu berbeda dari yang lain. Warnanya pekat, kostumnya luar biasa, topeng-topengnya nyaris hidup, dan genderang itu makhluk yang sama sekali berbeda. Mereka tidak bersuara, mereka bernapas. Anda merasakan detak di dada, seolah jantung Anda sejenak kehilangan ritmenya untuk mengikuti irama mereka. Dan tepat ketika Anda merasa mengerti apa yang Anda lihat, sesosok muncul, terbungkus kain berkilauan, bergerak dengan langkah-langkah yang tampaknya mustahil. Ini adalah jenis tarian yang tidak dipelajari. Ini diwariskan. Konon, beberapa penari memasuki keadaan di mana mereka berhenti menjadi diri mereka sendiri, seolah-olah leluhur mereka memasuki tubuh mereka selama beberapa menit. Tidak ada yang mengatakannya secara terbuka, tetapi banyak yang percaya itu benar. Terutama ketika Anda melihat seorang anak muda menari seperti orang tua, atau seorang tua menari seolah-olah tubuhnya telah diremajakan selama 30 tahun. Suku Igbo merayakan dengan cara lain, meskipun mereka juga memiliki festival yang seolah-olah muncul dari mimpi. Tarian topeng mereka biasanya muncul pada musim-musim tertentu, ketika masyarakat merasa sudah waktunya untuk bersyukur, mengajukan permohonan, atau mengusir sesuatu. Topeng-topeng itu berukuran sangat besar. Beberapa memiliki fitur yang berlebihan, lainnya menyerupai binatang. Ada pula yang menggabungkan keduanya. Ketika mereka mulai beraksi, semua orang terhanyut dalam keheningan yang mencekam, seolah mereka tahu bahwa bukan hanya sebuah perayaan yang baru saja dimulai, tetapi juga sebuah dialog dengan kekuatan tak kasat mata. Di sebuah desa Igbo, mereka pernah menceritakan kisah tentang suatu malam ketika prosesi ditunda. Tak seorang pun tahu mengapa. Para tetua tampak tegang. Ketika genderang akhirnya dibunyikan, topeng pertama bergerak dengan energi yang hampir dahsyat. Mereka melangkah 3 langkah, dan obor-obor miring, seolah-olah embusan angin telah menerpa mereka secara langsung. Separuh penduduk desa bersumpah bumi bergetar.
Separuh lainnya mengatakan itu adalah imajinasi kolektif. Namun semua orang hingga hari ini mengingat malam itu dengan senyum gelisah seseorang yang tidak dapat mereka jelaskan. Festival Hausa adalah kisah yang berbeda. Di sini, ritmenya berbeda. Tidak terlalu meledak-ledak. Lebih seremonial, lebih terkendali, tetapi juga lebih dalam. Di utara, prosesi dapat melaju bagai ular lambat yang merayap di antara kerumunan. Para pria menunggang kuda, mengenakan pakaian warna-warni cerah yang kontras dengan tanah kering. Kain-kain berkibar. Gendang menandai ritme yang terasa militer, namun menyimpan simbolisme spiritual yang menggantung di udara. Ada sebuah festival terkenal di mana para penunggang kuda berlomba, bukan untuk kecepatan, melainkan untuk keanggunan. Triknya adalah menunjukkan kendali penuh atas kuda, tanpa pernah kehilangan ketenangan. Anda menang jika tetap tenang sementara segala sesuatu di sekitar Anda bergetar. Ada yang mengatakan bahwa festival ini menjelaskan, tanpa kata-kata, karakter banyak komunitas utara, disiplin, kebanggaan, tradisi. Sebuah kekuatan senyap yang tak perlu diteriakkan. Saat matahari terbenam, perayaan tidak berhenti. Ia bertransformasi. Prosesi malam hari adalah yang paling memukau bagi orang asing. Kegelapan mengubah segalanya menjadi teater hidup. Api, genderang, nyanyian yang diulang-ulang, semuanya menghasilkan sensasi seperti trance. Bukan trance seperti di film-film, melainkan trance sungguhan, di mana pengulangannya meninabobokan dan membangunkanmu di saat yang bersamaan. Dan di sana, di bawah perpaduan cahaya dan bayangan itu, orang-orang berjalan dengan keyakinan yang agak meresahkan. Karena tidak ada cara untuk mengetahui bagian mana dari apa yang terjadi yang merupakan tradisi dan bagian mana yang merupakan keajaiban budaya murni. Nigeria memiliki kemampuan aneh untuk menunjukkan sesuatu yang indah dan, di saat yang sama, membuatmu merasa seolah ada 10 hal lain yang terjadi yang tak kau lihat. Kegelapan, perkumpulan rahasia, dan teori-teori mengerikan ketika malam tiba di Nigeria, bukan hanya cahaya yang menghilang. Sebuah kenyataan lain muncul. Kenyataan yang banyak orang enggan sebutkan, tetapi semua orang tahu. Itulah wilayah abu-abu tempat legenda, kisah tentang kekuatan tersembunyi, dan teori beredar dari mulut ke mulut seolah-olah hanya setengah kebenaran. Dan mungkin memang begitu. Atau mungkin juga tidak. Tak seorang pun tahu pasti. Namun satu hal yang pasti, inilah salah satu aspek paling meresahkan di negara ini. Ada kisah-kisah yang lahir di jalanan, di radio, dalam percakapan pelan di dalam taksi, dalam bisikan-bisikan saat listrik padam. Tiba-tiba, Anda mendengar seseorang berbicara tentang kehilangan yang aneh, dan yang lain merespons dengan gestur meminta untuk diam. Bukan karena mereka tidak ingin menceritakannya, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika mereka mengulanginya. Legenda urban yang paling terkenal menceritakan tentang perkumpulan rahasia. Beberapa berasal dari era kolonial, yang lainnya, konon, lebih tua dari konsep Nigeria itu sendiri. Kelompok-kelompok yang beroperasi dalam bayang-bayang, menarik kendali tak kasat mata dalam politik, universitas, dan industri minyak. Minyak selalu disebut-sebut. Di mana ada minyak mentah, di situ ada uang. Dan di mana ada uang, di situ ada kekuasaan. Atau setidaknya, ilusinya. Salah satu teori yang paling tersebar luas mengklaim bahwa beberapa pemimpin lokal meraih kekuasaan bukan hanya melalui suara atau pengaruh yang terlihat, tetapi juga melalui pakta. Pakta dengan rakyat, atau dengan kekuatan yang bukan milik dunia ini. Tentu saja tidak ada bukti, hanya cerita. Namun kisah-kisah ini terlalu sering diulang untuk diabaikan. Di Delta Niger, misalnya, ada kisah tentang sosok misterius yang muncul di malam tanpa bulan. Ia bukan roh, menurut mereka yang menggambarkannya, melainkan manusia sejati, berpakaian rapi, yang berjalan seolah-olah mengetahui rahasia yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka yang bertemu dengannya makmur dengan cara yang tak terjelaskan. Yang lain mengatakan bahwa mereka yang mencarinya menghilang tanpa jejak. Yang menarik adalah setiap generasi memiliki versi karakternya sendiri, selalu dengan detail yang diperbarui,
sehingga sulit untuk menentukan apakah itu mitos yang terus berkembang atau sesuatu yang tak pernah hilang. Masa lalu pun tak membantu meredakan kecurigaan. Rute-rute perbudakan kuno, jalur-jalur tempat para pedagang manusia memindahkan orang dari satu bagian negara ke bagian lain masih terukir di lanskap. Rute-rute itu tak mudah hilang. Beberapa menjadi jalan raya modern, lainnya tetap menjadi jalur terbengkalai, dan semuanya menyimpan kisah-kisah mengerikan. Ada beberapa bagian tertentu di mana bahkan penduduk setempat memilih untuk tidak berhenti. Bukan karena tahayul yang tak berdasar, tetapi karena mereka tahu bahwa sesekali para pelancong melihat sosok-sosok bergerak di antara pepohonan, mendengar jeritan dari kejauhan, atau merasakan langkah kaki di belakang mereka tanpa melihat siapapun. Para tetua sering mengatakan hal yang sama. Arwah mereka yang tak kembali terus berjalan. Dan meskipun itu mungkin hanya puisi, tak seorang pun ingin memverifikasinya sendiri. Pantai juga memiliki bayangannya. Sebelum pariwisata, sebelum perdagangan modern, pelabuhan-pelabuhan selatan adalah zona tempat para bajak laut, pedagang, dan penyelundup berpapasan dalam diam, menegosiasikan kargo yang tak selalu bisa dilaporkan. Konon beberapa gua bawah laut masih menyembunyikan sisa-sisa operasi tersebut. Peti kosong, tali tua, jejak di bebatuan. Para nelayan tertua bercerita tentang kapal-kapal tanpa bendera yang muncul entah dari mana, berhenti sejenak, lalu lenyap sebelum ada yang mendekat. Dan ketika ditanya apakah mereka nyata, mereka selalu mengganti topik. Mungkin perkumpulan rahasia itu tidak serahasia itu. Mungkin penghilangan itu punya penjelasan rasional. Mungkin fakta-fakta itu hanyalah metafora. Namun satu hal yang jelas. Di Nigeria, segala sesuatu yang bergerak dalam bayang-bayang memiliki kekuatan naratif yang membuat orang yang paling skeptis sekalipun berpikir dua kali sebelum menepis sebuah cerita. Karena di sini, tempat tradisi, modernitas, dan spiritualitas hidup berdampingan, batas antara yang nyata dan yang tersembunyi setipis mata parang. Dan garis tipis itulah justru yang membuat kisah-kisah ini tetap hidup.